Assalamualaikum, selamat pagi Om. Kembali lagi ke channel Om Moren 650. Di video kali ini adalah video tentang apa ya? Tentang sharing kali ya, sharing ya, karena video ini bukan video tutorial, bukan video how to cara mengganti kampas rem interceptor. Kenapa? Karena ini Om, pertama, satu, kayaknya kalau how to cara tutorial yang bener tuh takutnya saya salah, takutnya cara saya nggak bener gitu, bukan cara profesional, tanda petik. Ini kan cuman hobi aja, cuman iseng-iseng aja lah saya. Jadi ini bukan tutorial, jadi saya dari awal bilang ini bukan tutorial Om ya, ini cuma sharing aja gitu. Saya punya motor, saya punya hobi, apa yang saya bisa saya kerjain sendiri gitu ya, termasuk ganti kaliper rem, ganti kampas rem. Yang kedua adalah, kalau menurut saya sih ya Om, kalau misalnya kita belum punya pengalaman gitu, atau belum pernah atau nggak tahu cara ganti kampas rem, mendingan dibawa ke bengkel atau manggil mekanik panggilan ke rumah buat gantiin. Karena apa? Karena ini salah satu vital ya, fungsinya tuh vital banget nih. Kalau salah masang atau nggak pernah atau nggak masang ya nggak proper, takutnya kenapa gitu. Makanya saya dari awal bilang ini bukan tutorial, jangan diikuti, takutnya salah, takutnya kenapa-napa. Dan ketiga adalah, tadi bilangnya dua ya, yang ketiga adalah buat ganti kampas rem itu Om, kalau alat yang lengkap ya, terutama itu loh, tracker buat dorong pistonnya itu, ya nggak akan bisa nanti kepasang karena keras. Dorong pistonnya itu harus pakai tracker dong. Saya punya sebenarnya model capit sih, tracker biasa sih, tapi intinya kalau nggak ada itu, kita dorong pakai tangan tuh nggak akan bisa. Atau coba diakalin pakai kunci obeng, wah jangan deh, ntar malah rusak. Mendingan beli tracker. Makanya kalau nggak punya ya mah tinggal ke bengkel aja. Dan hari ini saya mau ganti kampas rem karena emang persiapan buat jalan jauh, termasuk mungkin saya mau coba bersihin atau saya sambil cek, mungkin saya coba kasih grease segala macem ya. Intinya maintenance kecil-kecilan lah, maintenance ala-ala lah, sambil dibersihin. Karena emang setahu saya sih belum pernah dibersihin mendetail sih. Waktu itu pas di bengkel diganti kampas remnya ya cuman disikat-sikat biasa aja gitu ya, cuman dikuas-kuasin gitu tanpa dikasih air sabun. Jadi ntar sambil detailing lah kita ya. Nah, untuk kampas rem depannya ini Om, for your information, nah ini ada opsi selain kampas rem bawaan yang Brembo yang harganya 1,2 sampai 1,3 juta. Ini pakai gold frame, kodenya 106, sintered metal, keramik karbon teknologi katanya. Nah, ini PNP ya, plug to plug interceptor ke GS, BMW GS F6,5, F800, 1200 GS dan lain-lain tuh. Jadi plug to plug lah. Dan ini kalau saya ganti nanti jadi kampas rem yang ketiga nih secara keseluruhan. Yang pertama bawaannya Brembo, yang kedua gold frame, dan yang ini nih kalau saya ganti ini akan jadi yang ketiga nih Om gitu. Untuk kampas rem belakang pakainya gold frame juga nih, kodenya 023 sama, cuman ini nggak saya ganti nih karena saya tadi intip yang kampas belakang tuh masih tebel tuh, jadi nggak usah diganti lah. Kemungkinan cuman dibersihin aja, cuman nggak akan saya videoin, nggak akan saya sharing di video kali ini ya. Untuk yang kampas rem belakang kita fokus di kampas rem depan dulu aja. By Brembo, jadi kaliper budget ya, maksudnya yang ya kelas paket ekonomisnya dari Brembo, namanya ini by Brembo. Nah, jadi sebenarnya pagi ini tuh saya pengen ngecek sih sebenarnya nih, ini kampas remnya itu masih ada atau enggak gitu, masih cukup enggak untuk riding kira-kira sejauh 2.500 kilometeran something lah gitu. Nah, cuman mumpung
Nanti kan saya buka nih kalipernya. Nah, mumpung dibuka, sekalian aja saya mau bersihin dom, sekalian dibersihin pistonnya, kotorannya, pin-pinnya, termasuk boot karetnya. Sambil kita cek kondisinya. Kalau sepintas sih sehat sih, nggak kotor-kotor banget sih dari sisi luar, cuma nggak tahu dari dalamnya. Ya udah, sebelum kita ngelepas kalipernya ini kan ada 2 baut ya, ini ukuran 13. Pastiin ini dulu nih om, ini kan ini ada kabel ABS nih. Ini hati-hati aja, dilepas dulu aja. Nah kebetulan saya kan dudukan karetnya udah pada patah nih, jadi udah lepas, jadi ntar saya mau rep aja om. Nah oke, langsung aja kita buka dulu nih pakai kunci 13. Ya cukup bersih, tapi ya ntar kita kumpulin sambil kita cuci ntar. Agak seret deh. Oke, nah ini om kondisinya nih. Kalau dari luar kan kelihatannya bersih ya, begitu kita buka atau kita lihat dari dalam tuh, lumayan kotor dan benar kampasnya juga udah mulai tipis nih. Ini kan ada pinnya nih, ini kita cabut nih. Oke, ini pinnya nih. Jadi nanti di sini pastikan lubang pinnya ini ngadep ke sini om, jadi kita bisa pasang lagi nanti nih pinnya nih. Terus kita ketok. Jadi saya semprot WD 40 dulu tadi. Nah, kita buka juga. Ini om, jadi dulu ada lubang kecilan nih. Ini posisinya nanti ngadep keluar nih, biar klipnya bisa kita masukin di sini. Oke, nah ini bisa dilihat kondisi kampasnya tuh ternyata emang udah habis sih, udah waktunya diganti sini. Ya, ini udah mulai tipis, sini udah habis malah. Ini yang masih tebal. Ini juga. Tuh. Saya juga mau bersihin ini nih, dudukan plat dudukan kampas koplingnya nih, kampas kopling, plat dudukan kampas rem. Saya mau bersihin sekalian aja. Kita buka dulu aja. Nempel karetnya nggak? Tuh, ini yang saya takutin nih kalau sampai karet bootnya robek. Wah, nempel ya. Oke lah, sementara kita biarin aja dulu sambil kita bersihin ya om. Nah untuk bersihinnya, umumnya kan orang-orang pakai pakai brake cleaner gitu ya, disemprot seset gitu. Cuman saya ngeri. Saya takut ini om, namanya brake cleaner itu kan takutnya tuh ini nih, karet-karet bootnya ini nih
termasuk seal di piston itu dia jadi melar gitu, namanya namanya brake cleaner itu kan kayak mengandung degreaser gitu ya. Saya takutnya tuh bikin melar gitu, jadi ya saya putuskan untuk ini aja deh, kita pakai cara old school aja, kita coba bersihkan menggunakan air sabun gitu sampai kita sikat pelan-pelan gitu. Nah ini saya pakai air sabun campur air hangat. Tuh langsung kelihatan kan nih Om, tuh langsung hitam kotorannya. Bagian dalamnya saya coba pakai sikat gigi bekas biar bisa masuk ke dalam nih. Masih bagus sih saya lihat, cuman kotor aja sih, tapi nggak ada korosi nih, nggak ada karat sih. Cuci, kita keringin Om, kita lap. Tadi nih apa namanya, dudukan kapas remnya nih Om ya. Ini kan dia kan main tuh ya, bisa naik turun ya. Jadi tadi saya mau lepas karena saya pengen saya mau kasih grease lagi nih di pinnya, termasuk karet bootnya nih, karena dia kan main terus tuh. Saya mau kasih ini Om, pakai second rubber grease nih. Jadi grease yang emang khusus digunakan untuk rubber, terutama untuk piston. Jadi jangan pakai grease biasa, karena di sini nih kan panas dia kalau rem ya, main terus tuh. Selain panas, dia juga ini kan karet nih. Kalau pakai grease biasa itu kan apa namanya, campurannya kan kita nggak tahu tuh apakah dia aman. Takutnya materialnya itu terbuat dari bahan ini, apa istilahnya, dari petroleum gitu, yang bisa bikin karet melar Om. Nah kalau motor Jepangan gitu ya, kayak Mio, Lexi atau Kelek lah, motor kecil Jepangan tuh kan bootnya kan gampang ya, kalau rusak, kalau melar tinggal ganti. Nah kalau untuk Interceptor ini masalahnya belum tentu yang jual gitu, susah nyarinya. Jadi daripada melar gitu, gampang rusak karena pakai grease yang sembarangan, saya sih propose pakai ini Om nih, second rubber grease. Jadi dikasih grease khusus untuk rubber, untuk piston, untuk apa, brake kaliper. Jadi dia biar bisa lebih awet. Cuman sayangnya nggak bisa dibuka nih, maksudnya nggak bisa dibuka tuh pas saya tarik tuh karetnya ngikut nih. Setahu saya kan harusnya lepas ya, takutnya kalau saya paksa malah robek ntar. Nggak tahu kok bisa begitu. Kalau yang ini kan lepas nih, cuman yang ininya ya udahlah, daripada robek nanti udah saya di minggu aja dah. Yang penting ini udah bersih. Termasuk ini Om, tadi ini kan ada pistonnya nih, pistonnya kan dua ada ya, ini dibersihin nih, sama di sini juga dibersihin gitu. Nah habis itu udah kering, ini udah maksimal nih. Mungkin kalau bisa dibuka lagi semuanya itu bisa lebih maksimal lagi sih, tapi cukup lah. Sekalian kita bersihin aja Om, mau kebuka aja. Pakai air sabun aja kalau saya sih, karena nggak punya
apa namanya, brake cleaner. Kalau ada brake cleaner mungkin bisa nih. Nah, untuk mendorong pistonnya ada banyak cara sih Om, tapi pakai tracker gitu, pakai alat, karena kalau ditekan pakai tangan itu keras, susah, keras banget. Jadi siapin tuh kalau nggak punya alatnya, ya agak masalah tuh. Nah, saya coba pakai ini nih alatnya nih, apa namanya, capit atau apa namanya. Ini pakai ampas rem yang lama. Ini nih kayak gini, jadi atasnya dilapisin kain biar nggak lecet. Nah, ini aja keras nih. Oke, udah mulai kedorong masuk pistonan nih. Agak berat banget. Tuh, mulai masuk kan. Piston yang udah masuk nih Om. Udah masuk begini, kita bisa pasang kampas remnya lebih mudah. Pastiin ini nih lubangnya tuh ngadep ke arah luar sini Om, biar kita bisa masang pinnya. Oke, pinnya udah kepasang, cakramnya udah kepasang, pinnya udah kepasang. Sekarang tinggal pasang kalipernya ke ini Om, ke mana namanya, cakramnya. Yang kita kencengin, yang paling enak kalau kita punya kunci torsi ya, cuman kalau nggak punya ya kira-kira aja. Oke Om, jadi penggantian kampas rem interceptor plus sedikit pembersihan ya, maintenance ala-ala sudah selesai dan sudah berfungsi normal kembali. Jadi nanti pada saat ngetes rem awal tuh ya 1, 2, 3, 4, 5 kali tarikan tuh gak ngeplong dulu, agak ngelos itu remnya, agak ngeblong. Ntar habis itu baru ngisi, insya Allah sih aman. Oke Om, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik dan like dan subscribe ya. Terima kasih.